Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di podcast Ceria. Iya, iya, iya. Bareng aku, Robert. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai topik bahasan yang cukup menarik, yaitu kenakalan remaja. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu deh sama guest star kita. Mulai dari Mbak Iriana, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eriana Kusumawati, biasa dipanggil Eriana. Nah, tentunya malam ini harus semangat ya, Mbak Riana. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi. Kita masuk ke topik bahasan kenakalan remaja. Karena topik remaja itu bisa dibilang topik yang menarik dan gak ada habisnya untuk dibahas. Tapi sebelum ke inti bahasan kita harus ada pengantar ya, pengantar kita ulas sedikit dulu nih tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Untuk menurut Mbak Iriana, bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan itu dan apa saja contohnya? Coba sebutkan. Ya, terima kasih Mas Robert. Nah, untuk mendalami kasus yang pertumbuhan dan perkembangan ya, pertumbuhan atau grow itu tuh menurut saya suatu proses perubahan kuantitatif pada aspek fisik maupun psikis yang mengarah pada kondisi yang lebih matang. Dan pertumbuhan ini biasanya berkaitan dengan angka. Jadi, seperti tumbuhnya gigi pada bayi, berat badan yang bertambah, tinggi badan yang bertambah, dan juga pertumbuhan laki-laki itu biasanya selesai pada usia 23 tahun. Sedangkan untuk perempuan, pertumbuhannya itu selesai di umur 21 tahun. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan atau development. Development atau perkembangan yaitu proses perubahan secara kualitatif pada aspek-aspek fisik maupun psikis yang mengarah pada kondisi yang lebih matang. Nah, perkembangan ini bisa dirasakan namun tidak bisa dilihat dan biasanya terkait dengan fisiologis. Contohnya nih, sifat anak-anak yang berkembang menjadi dewasa. Kemudian kematangan organ seperti organ reproduksi dan organ-organ vital lainnya. Kemudian perkembangan ini juga dipengaruhi oleh efek latihan. Nah, setelah itu penyebab dari perkembangan sendiri itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama faktor genetik. Faktor genetik itu didapat dari keturunan ayah dan ibu. Kemudian ada kematangan biologis, perubahan psikologis, dan juga faktor lingkungan. Kemudian selanjutnya di sini kan dari pertumbuhan dan perkembangan yang tadinya anak-anak lama-lama akan berubah menjadi dewasa ya. Kemudian di dalam masa sebelum dewasa itu kan ada masa adolescence atau remaja. Nah, di masa adolescence atau remaja ini biasanya anak-anak itu cenderung mengambil resiko dan berperilaku semau hati mereka. Kemudian peningkatan kemurungan dan konflik itu lebih besar. Peningkatan perhatian teman sebaya itu juga lebih besar. Jadi remaja-remaja itu bisa dikatakan cari perhatian ke lingkungan
sekitar ya, terutama ke Malaysia. Itu memang sudah biasa sih ya. Dan di dalam masa remaja ini tuh kalau menurut saya sendiri yang sudah mengalami memang ya masa remaja bisa dikatakan masa yang paling indah begitu Mas Robert. Wah, sangat panjang untuk pembahasan dari Mbak Era. Nah, untuk selanjutnya itu sebelum sebelum masuk ke permasalahan kenakalan remaja nih. Nah, pengertian kenakalan remaja menurut Mbak Eriana itu apa sih? Coba dijelaskan. Kemudian kenal remaja ya. Bisa dibilang kenakalan remaja itu perilaku yang menyimpang dari remaja ya, yang bisa disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama ada dalam faktor lingkungan. Di lingkungan tempat tumbuhnya remaja itu, jika lingkungannya baik, maka akan berpengaruh baik ke dalam tumbuh kembang si remaja. Namun, di sini kan kita membahas kenakalan remaja ya. Yang pasti lingkungan kenakalan remaja itu bisa dibilang lingkungan yang tidak baik atau negatif. Di sini masyarakat atau keluarga biasanya berperan penting di dalam pertumbuhan masa remaja anak ini. Karena menurut saya pribadi, lingkungan yang suportif itu akan menghasilkan remaja yang produktif juga. Kalau lingkungannya itu udah nggak support, keluarganya juga mungkin maaf agak yang tidak harmonis ya, itu juga bisa menyebabkan anak ini cenderung menyendiri, pemurung, kemudian melampiaskan hal-hal tersebut, keluh kesah mereka ke dalam pergaulan yang buruk gitu. Seperti contohnya eh, mungkin di lingkungan keluarganya nih orang tuanya cuek, kemudian dia bermain ke teman komplek. Nah, di lingkungan teman kompleksnya ini pun lingkungannya juga nggak baik gitu. Jadi ya sudah, dia akan terbawa oleh arus pergaulan yang tidak baik dan mungkin kalau sebagai contoh ya di desa saya itu ada yang usia remaja sudah putus sekolah dan mereka lebih milih mabuk-mabukan, merokok, seperti itu. Makanya di dalam keluarga itu walaupun mungkin ya ada yang maaf broken home atau gimana, sebagai orang tua juga seharusnya tidak melupakan hak dan kewajiban mereka sebagai orang tua yang mana mendidik anak dengan baik. Seperti itu Mas Robert. Wah, sudah jelas banget ini. Udah lengkap untuk pengertian kenakalan remaja. Ini lebih baik langsung ke topik pembahasan. Nah, ini kan biasanya untuk daerah masing-masing mempunyai kenakalan remaja. Nah, untuk daerah Mbak Iriana itu daerah Klaten yang dekat ke Jogja. Nah, yang pernah saya dengar itu daerah-daerah itu ada kenakalan remaja yang sangat viral. Tentunya sudah tidak asing di dunia-dunia maya. Nah, yang saya tanyakan nih, apa sih pendapat Mbak Iriana tentang kenakalan remaja yang di daerah Mbak tersebut, yang tentunya itu namanya klitih ya. Robert, mungkin di tempat tinggal saya kan di Klaten ya, berdekatan dengan Jogja, yang mana memang kelitih itu sebuah fenomena yang sangat merugikan banyak orang, nggak cuma
nggak cuma sebagai antar pelajar, masyarakat pun juga kena imbasnya begitu. Karena kelitih ini tuh sebenarnya sekumpulan orang, geng, yang mana itu isinya itu remaja, kemudian ada juga yang kisaran umur 20-an. Jadi ya mungkin di dalam geng tersebut ada yang namanya kelas junior dan senior ya. Nah, di geng kelitih itu sebenarnya menurut saya sendiri aneh sih, Mas. Karena kan yang saya tahu ya, kelitih itu kan kegiatan untuk menyakiti atau kalau bahasanya itu kayak begal ya. Cuman kalau begal kan ada sesuatu yang diambil, yaitu mungkin motor, motor yang dicuri. Nah, kalau kelitih itu enggak, Mas. Jadi, eee, posisinya kalau boleh saya sebutkan ya, biasanya itu kan di ring road utara. Orang-orang kelitih ini tuh kalau jam 10 ke atas, jam 11 ke atas, itu tuh naik motor, kemudian bergerombol, berusaha untuk menyakiti pengendara lain dengan cara membacok ataupun menggunakan, itu ya, kayak gerigi itu. Dan di sini kan nggak ada tujuan yang jelas gitu kan, untuk apa, geng-geng ini tuh menyakiti pengendara lain, padahal di sini, motor pun aman, nggak dibegal, nggak dicuri gitu loh. Kayak orang-orang ini aneh, tapi setelah ditelusuri lagi, ternyata di dalam geng kelitih ini tuh ada yang namanya, eee, tingkatan kasta. Seperti misal ya, yang pertama itu masih junior. Nah, terus ada senior yang menyuruh, "Oh, kamu harus bisa bacok orang berapa supaya kamu itu bisa naik tingkat, jadi nggak junior terus." Nah, di situ, mungkin karena mereka takut ada ancaman apa-apa dari senior, dia bisa melakukan kelitih tersebut. Padahal ya kalau ditilik lagi, nggak ada fungsinya gitu. Emang mungkin orang-orang ini kurang kerjaan, tapi emang merugikan orang lain gitu kan ya. Dan sampai sekarang pun orang-orang, anak-anaknya ini tuh kalau misalkan dia melakukan kelitih kemudian ketangkap oleh polisi, itu tuh biasanya polisi nggak berani menindak hukum karena anak-anak ini kan masih di bawah umur ya, belum belum ada hukum yang secara resmi kan di Indonesia yang menindak anak-anak ini. Kemudian, setelah polisi ini menahan anak-anak, nanti tuh juga bakal dibebasin lagi gitu loh, Mas. Jadi, apa ya namanya, sebagai sebagai bentuk supaya kapok aja cuman ditahan polisi, nanti orang tuanya dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, dimintai maaf. Tapi ya itu lagi, ada yang, mengulangi hal tersebut. Karena ya itu tadi loh, Mas, tidak ada tindakan dari kepolisian untuk, menahan atau bertindak tegas terhadap anak di bawah umur itu. Kemudian, selain kelitih ya, itu di daerah saya kenakalan remaja itu kebanyakan ada di taman-taman kota. Jadi kalau di Klaten itu kan, bisa dikatakan banyak sekali taman kota dan juga, mmm, taman kotanya itu kan asri, banyak pepohonan, sehingga banyak juga tempat yang tadinya untuk bermain karena ada pohon yang besar jadi tertutup dan juga suasananya itu tuh sepi gitu. Nah, itu tuh bisa dimanfaatkan oleh remaja-remaja yang nakal untuk melakukan tindakan asusila di situ seperti pacaran, kemudian maaf berperilaku yang tidak senonoh seperti itu. Padahal kalau semisal pemerintah itu saya langsung ke pemerintahnya aja ya. Karena
taman kota kan memang pada dasarnya untuk rekreasi, tapi apabila pemerintah itu membangun sebuah sarana seperti sport center yang mana ada lapangan-lapangan seperti lapangan basket, lapangan sepak bola, lapangan voli, dan juga ada untuk lapangan skateboard atau apalah itu, malah lebih berguna ketimbang membuat taman kota yang bisa jadi, salah guna gitu di tangan masyarakat-masyarakat yang nakal. Menurut saya seperti itu sih, Mas, yang tentang kelitih dan, kasus yang lain di kota saya. Oalah. Jadi untuk dari segiku memang belum ada ya untuk dari agar jera itu kenakalan remaja yang tersebut di daerah Jogja yang dinamakan Kelitih itu. Nah, Iya, jadi Mas, itu betul. itu biar cara mengatasi kenakalan remaja untuk, minimalis menimi menami minimalisirkan agar tidak, eee, banyaknya korban keliti itu bagaimana itu caranya itu, Mbak Iriana? Kalau, eee, untuk masyarakat, ya bisa bisa saja kalau pulang ya jangan malam-malam, apalagi kalau cuman main gitu. Baiknya hindari jalan-jalan yang sepi dan memilih ke jalan yang ramai, jalan tengah kota gitu. Dan kalau untuk yang remaja-remaja itu menurut saya seharusnya pemerintah dan kepolisian itu membuat suatu peraturan yang membuat jera. Jadi memang tidak ada hukum dasarnya untuk anak usia di bawah 18 tahun apa usia dini gitu ya, Mas. Tapi ya setidaknya itu polisi dan pemerintah itu membuat peraturan, mungkin apabila ada kelitih yang di bawah umur, itu tuh, motornya bisa ditahan. Kemudian polisi dan pihak sekolah itu bisa bekerja sama untuk men-skors atau ya paling maksimal itu kan di DO dari sekolah ya. Jadi biar ada efek jerahnya gitu, Mas. Mungkin itu saja sih, Mas, kalau menurut saya. Terima kasih ya untuk penjelasan cara mengatasi kenakalan remaja tersebut. Nah, untuk di taman siswa tuh saya, eee, sangat sangat ingin bahas itu tentang yang kok bisa di taman siswa, tempat umum, sampai, melakukan hal yang nggak senonoh itu bagaimana itu? Kok bisa? Karena, untuk seseorang yang masih mempunyai rasa malu kan, pasti eee, nggak akan itu, apa, membuat keonaran tersebut ya di daerah yang umum tersebut. Karena daerah daerah tersebut banyak orang-orang pasti pernah pernah gap, pernah ada ke-gap nggak, Mbak Riana? Kalau itu sering, Mas, sebenarnya. Cuman ya gini loh, kan kalau di Kota Klaten itu, masa-masa remaja kan SMP, SMA ya. Nah, itu tuh kebanyakan kalau SMP itu kan pulang ya sekitar jam-jam 2. Kalau SMA mungkin sore ya. Nah, anak-anak SMP ini tuh biasanya kalau pulang sekolah, itu tuh nggak langsung pulang gitu, Mas. Jadi
dia itu mesti mampir ke taman, ya sekedar main-main sama temennya. Tapi ya itu tadi ada oknum nakal yang malah eh, ke taman itu buat pacaran, buat ngelakuin hal-hal yang tidak senonoh. Padahal eh, di lain sisi ya, di lain sisi sebenarnya taman itu tuh untuk rekreasi keluarga. Cuman karena dari masyarakatnya juga mau ngontrol anak-anak untuk tidak bermain di taman juga aneh juga kan Mas. Namanya juga taman kan untuk rekreasi keluarga gitu loh. Tapi di lain sisi sebenarnya ada juga ini termasuk kenakalan remaja juga sih ya. Anak-anak SMP itu di Klaten itu masih di bawah umur, tapi dia itu kalau sekolah sudah naik motor, padahal belum punya SIM. Jadi kalau digabungin ya, sudah SMP, belum punya SIM, naik motor, kemudian kalau pulang sekolah malah ke taman, pacaran, dan melakukan hal yang tidak senonoh gitu kan. Wah, udah parah gitu ya. Kemudian untuk yang masalah ke gap tadi ya, sebenarnya kalau untuk masalah ke gap itu tuh masyarakat udah memberikan sanksi sosial sih Mas. Gimana pun yang namanya ketahuan sama masyarakat itu kan mungkin udah malu. Nah, ditambah masyarakat ini tuh pasti kan juga melapor ke pihak orang tua. Dari pihak pihak orang tua pun juga masyarakat bakalan lapor ke pihak sekolah gitu. Jadi secara tidak langsung itu tuh remaja yang nakal itu sudah mendapatkan sanksi sosial gitu. Oh, begitu. Jadi pasti harus adanya sanksi sosial untuk membuat remaja itu jera ya. Ya, Nah, supaya ada efek jera. nah itu kenapa kok bisa melakukan itu? Itu salahnya ada di mana? Ada di pihak keluarga kah? Atau di teman-temannya kah? Atau malah di pacarnya sendiri yang membuat efek negatif itu? Oke, untuk itu ya, karena mungkin ditilik kembali berawal dari pacaran. Nah, padahal pacaran itu sudah dilarang. Seharusnya ya bagaimana ya, orang tua dari lingkungan rumah pun juga harus memberikan edukasi ya Mas, terutama ini kita nggak membahas aneh-aneh ya. Seks edukasi itu bisa dibilang masih hal tabu untuk dibicarakan, padahal hanya untuk memberikan edukasi itu supaya anak-anak kita itu bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa apa ya namanya, menghindari hal-hal yang kurang baik dari adanya seks edukasi itu. Dan di lingkungan, selain di lingkungan keluarga juga, lingkungan masyarakatnya itu tuh ya bisa sangat mempengaruhi hal tersebut, Mas. Karena kalau lingkungan keluarga sudah baik, tapi lingkungan masyarakatnya itu apa ya, bisa dikatakan kumuh gitu ya. Kumuh dalam artian pergaulannya itu tidak baik, itu juga bisa mempengaruhi. Terutama pada dalam diri seseorang itu, anak itu juga harus diterapkan mental yang baik, kemudian sikap religius yang baik supaya anak itu tuh bisa mengondisikan diri sendiri untuk berbuat yang baik-baik saja. Begitu, Mas Robert. Eh, berarti untuk tugas-tugas keluarga itu yang spesifik agar anaknya tidak melakukan hal tersebut itu bagaimana? Dan untuk seks edukasi ya, untuk seks edukasi memang sangat penting karena bahwa itu
melakukan seks di luar nikah ya misal, kan pasti di sisi lain melakukan hal tersebut akan membawakan penyakit-penyakit yang seperti HIV atau AIDS gitu kan, atau seperti infeksi menular seksual yang lainnya gitu. Nah, biasanya kan untuk masa remaja itu egonya masih tinggi. Egonya masih tinggi, lagi mencari jati diri, emosi yang enggak beraturan, dan tentunya kadang sering menyendiri. Nah, ketika melihat video seks edukasi atau memberi arahan seks edukasi di orang tua, nah pasti di masa-masa remaja itu adanya seperti membayangkan kalau misal kalau saya mencobanya gimana gitu, kan pasti ada rasa-rasa seperti itu apalagi di masa remaja adanya nafsu yang sangat besar gitu, pubertas secara bahasanya itu. Iya, iya. Jadi, mungkin kalau ya seks edukasi tadi ya, itu betul yang dikatakan Mas Robert. Mungkin, dari pihak orang tua itu juga harus terbuka, transparan gitu. Jangan jangan malu untuk, memberikan edukasi terhadap seks ya, karena ya itu tadi kalau, anak itu udah mengenal dunia seperti itu tuh bisa bahaya. Nggak cuman penyakit menular, tapi bisa kecanduan gitu. Dan dari keluarga itu, kalau menurut saya seharusnya daripada anak itu menyendiri di rumah, mending orang tuanya itu support ke anak. Bagaimana sih caranya mengisi kegiatan-kegiatan yang kosong itu dengan kegiatan yang positif, seperti diisi dengan hobi dia, mungkin bisa melukis, bernyanyi, ataupun olahraga. Justru olahraga itu selain memberikan refreshing atau penyaluran hobi, itu juga kalau dikaitkan dengan seksualitasnya ya Mas, itu juga bisa menyehatkan juga kan. Jadi orang yang jarang olahraga dengan orang yang olahraga itu pasti berbeda begitulah. Oke, baik. Jadi untuk terakhir kali ini pesan-pesan pesan-pesan untuk masa remaja yang di luar sana itu Mbak Riana. Coba dikasih pesan-pesannya untuk Ya, menutup menutup akhiran ini ya. oke. Untuk remaja-remaja di luar sana, saya hanya ingin berpesan, carilah lingkungan yang menurut kalian itu baik dan juga memberikan feedback yang positif ya. Jadi jangan mau kalau diajak untuk melakukan kegiatan yang jelek, dan carilah lingkungan yang support sama kamu, yang mungkin bisa cari lingkungan yang sefrekuensi dan sehobi mungkin. Misal kamu hobi olahraga, carilah partner yang mengerti di dalam bidangmu itu ya. Jangan kamu melakukan kegiatan yang nakal, yang ke arah negatif gitu ya. Karena nggak cuman kamu yang rugi, orang tuamu yang rugi, tapi bisa dampaknya itu bisa ke masa depanmu gitu. Mungkin cukup sekian aja sih Mas Robert ya. Baik, terima kasih sudah menjelaskan materi tentang kenakalan remaja. Untuk saya akhiri, jika ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya ya Mas Robert.
Terima terima kasih banyak Mbak Riana. See you next time. Iya, see Dadah. you.